Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Ngobrol dengan Nabi Khidir. Yo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu, geng ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Re. So, tanpa membuang masa ya, sebenarnya request ini tuh sudah cukup lama sih ya. Mungkin sekitar 1 minggu yang lalu, geng ya. Jadi ada salah satu kawan kita yang bernama /Goku Wahab ini ya. Dia mengirimkan message kepada saya, Wak react dulu Mama Gufron. Aduh, pening awak. Aduh, kenapa agamawan Indonesia tak monitor dia? Mama Gufron. Aduh, ini geng. Jujur saya agak malu sih geng ya kalau membahas itu, geng ya. Ada aja geng ya. Ya, saya akhirnya baru teringat ya, yang bisa ngomong dengan semut itu ya, bisa ngomong dengan hewan, dan bisa juga hidup kembali setelah dari kematiannya. Aduh, sebenarnya saya malu sih geng ya untuk membahas video ini ya. Dan akhirnya saya mencoba riset geng ya, riset apakah ada video-video di YouTube yang membahas masalah ini, dan ternyata banyak sekali geng ya. Salah satunya yang saya temukan adalah salah satu channel dari kawan kita yang bernama Hasyim Kausin ya. Hasyim Kausin ini ya pernah saya reaction juga lah ya. Gimana nih geng, aku sebenarnya agak malu sih ya. Ya gimana gak malu geng ya untuk membahas masalah ini tuh. Aduh, rasa-rasanya itu bikin saya malu serius ya. Gimana gak malu ya, bisa berbahasa semut, bisa berbahasa dengan jin, bisa berbahasa dengan malaikat ya. Luar biasa, melebihi nabi geng. Dan akhirnya fenomena ini ya viral juga, dan sekarang tengah disiasati oleh Majelis Ulama Indonesia geng ya, atau MUI ya. Oke lah, kita akan nonton videonya seperti apa. Tapi Re ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. So kita akan mulai. Videonya seperti apa ini? Orang tua ini boleh bercakap dengan orang mati. Wa amma asyala kaliya ma Allah. Insyaallah wa maqali inna rahmatan gus Allah faqali. Boleh bercakap dengan orang mati. Wow, gilanya ini pengikutnya banyak juga geng. Waduh. Inna rahmatan ampel. Nasyaallah. Dia juga boleh bercakap dengan semut. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Askur innaka yama qariyama gufron artihi innaka yama adar yama firma Allah. Waduh, bisa berbahasa semut. Gimana ceritanya? Astagfirullahaladzim. Jujur aku baru tahu sih geng ya, Mama Gufron ini. Aku nggak tahu kenapa dia menyebut dirinya Mama Gufron. Mama kan, mama itu kan ibu, mother, mama ya. Tapi tak pastilah geng, kenapa disebut mama? Kenapa gak papa Gufron? Mama Gufron, dari namanya aja udah pelik ini, Mama Gufron. Nah, jujur geng ya, ini pertama kali saya melihat video dari Mama Gufron ini geng ya. Serius, saya pernah mendengar tapi tidak tengok secara langsung dan terperinci mendetail seperti apa. Tapi setelah saya melihat, ya ini orang gila juga ini. Aduh. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Bahkan dia boleh memerintahkan malaikat dan menjadi penjaga pintu neraka. Wahai malaikat Jibril, Jibril, Rabbal inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Jawa Barat. Pengikutnya banyak juga. Pengikut berbaju Gufron jaga neraka. Wah. Serius aku malu geng. Dan
dan semua itu dengan hanya bahasa maqali inna rahmatan. Dia adalah Mama Ghufran. Kita akan bahas siapakah orang tua ini, apakah penyelewengan dan kelakuan orang tua ini. Jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Oke. Sampai YouTuber dari Malaysia pun membahas hal ini, geng. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang baru berada di channel ini, jangan lupa untuk tekan Yeah. subscribe dan share Subscribe. video yang Anda rasa bermanfaat daripada channel ini. Sahabat semua, video kali ini kita akan bahas mengenai baru-baru ini viral video orang tua yang dikatakan sangat hebat berbahasa Arab, sehingga menjadi tumpuan dan perhatian orang ramai, termasuklah di Malaysia. Baiklah, pertama sekali, bila anda tengok video ini dan tidak habis, jangan terus membuat andaian, kerana kita akan simpulkan sama-sama semuanya nanti pada akhir video. Lepas tengok baru anda komen. Ya, Baiklah. karena ini video durasinya cukup panjang, hampir 20 menit. Jadi saya minta kawan-kawan untuk tetap stay tune sampai dengan selesai videonya, geng ya. Karena aku sendiri pun baru tahu ya. Baru tahu sedetail apa ini ya, 6 ajaran sesat Mama Ghufran ini ya. Aduh, karena tajuknya di sini tertulis 6 ajaran sesat Mama Ghufran ya. Nah, kita terus kepada topik perbahasan kita. Wali hidup semula selepas dikubur, menjaga pintu neraka, boleh bercakap dengan ruh, boleh berbahasa hewan. Sahabat semua, orang tua ini yang digelar dirinya sebagai Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani Al-Jawi, yang didakwa merupakan cicit daripada Syekh Nawawi, seorang ulama yang terkenal di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini foto ini pertama terendam Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini nggak pernah dimunculkan. Gara-gara unik, akhirnya muncul seorang wali, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan Mama Ghufran ini semestinya lah berasal daripada Banten, Indonesia. Oh, Dari kecil Banten. dikatakan Mama Ghufran ini pandai merawat orang sakit. Ramailah orang yang cuba berubat kepada dia. Kiranya dia adalah dukun kampung lah, dan menjadi harapan orang kampung. Tetapi selepas dia merawat, maka dia pun menghilang. Bila dia diperlukan sahaja, barulah dia datang semasa kecilnya. Dan ketika dia tumbuh dewasa, Mama Ghufran ini mencari ilmu dengan pelbagai guru, termasuklah guru-guru rohani dan sebagainya. Maka dia mempraktikkan ilmunya dengan dia pernah dikubur selama 40 hari. Dan dia bangkit daripada kematian itu. Cerita ini memang banyak juga di YouTube, sahabat semua boleh tengok bagaimana Mama Ghufran ini bangkit daripada kubur ataupun dikubur selama 40 hari. Setelah 2 tahun lamanya beliau berguru kepada Abuya Mama Armin. Kemudian beliau dikubur hidup-hidup selama 40 hari 40 malam sebagai permulaan pendidikan ruhaninya untuk mengenal jati diri dan robnya. Itu sih bukan asli dia mati, geng ya. Itu karena dibuat-buat ya kan. Dia maunya dikubur hidup-hidup selama 40 hari 40 malam. Tapi itu kan belum pasti juga ya. Dikubur 40 hari, nggak makan, nggak minum. Manusia normal 1 minggu aja udah mati, geng. Kalau ini 40 hari 40 malam ya masih belum pasti juga kan kebenarannya seperti apa, geng ya. Memang babi yang kau nih. Pondok pesantren unik. Unik. Malu-maluin. Malam sebagai permulaan pendidikan ruhaninya untuk mengenal jati diri dan robnya. Mama Ghufran ini dia adalah seorang yang lantang menyuarakan tentang hak rakyat Indonesia, dan dia boleh dikatakan pejuang Pancasila, iaitu orang yang menjunjung perlembagaan Indonesia. Dalam meniti usianya, banyaklah cerita-cerita mengenai karomah, cerita bab wali yang dikeluarkan dan disandarkan kepada Mama Ghufran ini. Sabang sampai Merauke, Asia dan dunia. Orang bertoreko bisa sakti karena kecintaan kepada Allah. Buktinya apa? Ka'bah bisa nyengceret gini, benar gak? Saya boleh katakan Mama Ghufran ini adalah orang baik dan disenangi oleh orang. Tetapi di sisi lain, secara umumnya Mama Ghufran ini adalah orang yang kuat sembang. Enggak, Bang. Aku kurang setuju kalau disukai dengan orang banyak. Yang disukai orang banyak itu dikarenakan ya hanya khususon untuk para pengikut-pengikutnya aja ya. Tidak mewakilkan untuk seluruh orang Indonesia. Kalau seperti itu ya namanya udah sesatnya terlalu jauh gitu, geng ya. Dan kalau yang seperti ini sudah membuat resah sih, geng ya. Sudah sangat membuat resah ya. Jadi kami segenap warga Indonesia minta maaf ya kepada saudara-saudara semuanya se-Nusantara, di Indonesia, di Malaysia juga, terutama di Malaysia terutama ya, karena lalai menjaga orang ini, dikarenakan mungkin orang ini lari dari rumah sakit atau hospital sakit jiwa ya.
buat owner aja, geng. Aduh. Level confident yang sangat tinggi. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Ngobrol dengan Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan gufran. Alhamma asyiri innaka liyamarun innaka liyamafil Allah. Wa maqali inna rahmatan syir alayya mafil Allah. Alhaka liyamafil Allah. Ngeri. Sampai berani mencabar siapa sahaja dengan berbagai cabaran. Dan disebabkan dia sembang tu bertahun-tahun lamanya, sehinggalah ramai yang percaya, dan sembangnya ini membawa kepada fahaman dan juga dakwaan yang menunjukkan dia adalah seorang wali dan mempunyai karomah yang tinggi, mempunyai kelebihan yang tinggi, yang ajaib di luar kemampuan manusia biasa. Antara sebabnya juga dia adalah keturunan ulama daripada An-Nawawi Indonesia. Dia mendakwah, dah pernah dikubur selama 40 hari, dah berguru dengan bermacam-macam guru, sehinggalah tahap tertinggi dia mendakwah hanya dia yang menguasai bahasa Suryani. Tahapnya sampai ke tahap mental, tahap gila. Bahasa kuno dahulu. Makanya sedikit sebanyak orang mula mempercayainya, dan wujudlah pengikut-pengikutnya di kalangan orang kampung dan juga orang-orang yang kurang ilmu agama. Bahkan ada juga yang lepasan belajar pesantren pun ikut dengan Mama Gufron, hanya bersandarkan dakwaan keturunan dan juga karomah daripada Mama Gufron, yang dikatakan dia adalah seorang wali yang mempunyai banyak kelebihan. Pada awal pergerakan Mama Gufron ni, pengikutnya bergerak secara sembunyi sahaja, sehinggalah dia mempunyai penyokong, dan semakin mendapat pengaruh, maka dia pun diketengahkanlah, dijemput di majlis-majlis besar, dan bila dah diangkat dan terapung, maka Mama Gufron ni pun mendakwalah yang dia telah pun menulis 500 kitab. Bayangkan 500 kitab, 500 kitab. Selepas orang ramai mendesak, betulkah dia memang menulis 500 kitab? Maka disitulah dia mengeluarkan bahasa ciptaannya sendiri dalam sesi ceramahnya, sehinggalah video tersebut viral di Malaysia dan Indonesia. Ini videonya. Ada yang memancing, bagaimana mana ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan. Sorry, kalam itu. Makali inna kalimat kitab fa'alayyakum faqali alai inna kalimat ummati fi inna kalimat fil Allah la sidi inna kalimat Makkah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makali inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar la qali inna kalimat fi ma Allah subhanallah. Makali inna rahmatan Indonesia ma faqali inna rahmatan wa makali inna rahmatan Islam Indonesia maha faqal asyidi inna kalimat fi ma Allah. Naam faqali inna kalimat Indonesia makali inna rahmatan kitab makali inna rahmatan Quran fa di inna kalimat Indonesia. Fi inna kalimat fi ma Allah. Keprok atuh. Sahabat semua, banyak yang applause loh. Bohongan dan penyimpangan atas nama agama yang dilakukan oleh Mama Gufron ini, yang wajib kita tolak dan kita tidak akan benarkan ia masuk ke Malaysia. Dan kita mahukan juga umat Islam di Indonesia tahu bahawa apa yang dibawa oleh Mama Gufron ini adalah satu kemungkaran, iaitu penyimpangan. Yang pertama, Mama Gufron berdusta menggunakan nama Nabi SAW. Dia mengatakan itu adalah hadis Nabi SAW, tetapi matan hadis itu adalah innama qali rahmatan innama qali. Kan ngaji. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbana qul innaka liya'lam." Nah, dari sini dah salah ini. Dunya wal akhirat la kalima fi Allah wa maqal inna rahmatan wali wali Allah wa maqal inna rahmatan hidayah maqal anna ya fi makalam. Bukalah semua kitab hadis sahabat semua. Kita tidak akan pernah jumpa hadis tersebut, kerana hadis yang ia dakwa daripada Nabi SAW itu sebenarnya adalah rekaannya sendiri daripada matan sehingga isi maksud hadis tersebut. Kalau dia menggunakan hadis tetapi salah bacaannya pun kita boleh terima lagi. Tapi hakikatnya ia memang bukan hadis daripada Rasulullah. Maka rekaan sendiri. Ini adalah satu pendustaan yang besar atas nama baginda Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, "Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang bermaksud barang siapa yang berdusta di atas namaku, iaitu Rasulullah, dengan sengaja, maka siapkanlah tempatnya di dalam api neraka. Nah, ini ya. Untuk Mama Gufron di sini dah jelas sekali diriwayatkan oleh Al-Bukhari
Barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di dalam neraka, ya. Itu masih satu hal itu ya, masih satu hal ini. Belum yang lainnya lagi ya. Gila betul. Jadi dia itu ngarang-ngarang sendiri, geng, ya. Tetapi Mama Ghufran ini melakukan perkara tersebut dengan penuh confident. Pembohongan yang kedua pula ialah dia bercakap dengan orang yang dah pun mati dengan ini yang lawak ini, geng. Bercakap dengan ruh orang mati, geng. ayat yang sama, yaitu inna maqali rahmatan inna maqali inna Makkah Madinah inna maqali syidi faqali koprakatu wa waqani inna rahmatan syada kaliyama Makkah Madinah wa masjidi inna kaliyama fi Allah wa maqadi inna rahmatan tanah Jawi inna kaliyama fi Surabaya wa maqadi inna rahmatan Jawa Timur. Jawa Timur lagi, geng, dibawa-bawa. Dia kan dari Banten, Jawa Tengah. Wah, maka di Ina Rahmatan Jawa Timur. Berarti dia sekarang ada di Jawa Timur ini ya. Dan lebih gilanya lagi pengikutnya ada 1, 2, 3, 4. Ini udah banyak loh. Memang babi yang kau nih. Kali Inna Rahmatan Jawa Timur wa makali Inna Rahmatan Walisullah. Takfi al-hash al-hamakon anshidi in al-ayya fa'adayya la hawala an ma'ali inna sya'ala yama bismillahirrahmanirrahim insyaallah wa maqali inna rahmatan al-hatari inna kaliyama kalam laqali inna rahmatan kalam wa maqali inna rahmatan malaikat Jibril wa maqali inna rahmatan ya Rasulullah wa maqali inna rahmatan basunan ampel la oh, dia di Sunan Ampel. Abah situ sudah enak nikmat. La kasyana alayama insyaallah. Itu aja. Oh, berarti dia ini sedang melawat di makam atau kuburan Sunan Ampel, geng ya, salah satu dari personil Wali Songo, geng ya. Memang di Surabaya, Jawa Timur itu memang ya. Pesannya nanti bisa diterjemahkan. Jadi saya ngobrol dengan Basunan Ampel. Jadi akrob itu ngobrol. Dia kebetulan ada. Sebentar lagi dia berangkat. Berangkat kemana? Gus, jangan takut ya Gus. Insya Allah teruskan perjuangan. Nitip. Aku baru tahu video ini sih, geng. Jadi ngobrol dengan salah satu wali ya kan, Sunan Ampel itu ya. Aku gak bisa berkomentar apa-apa, geng. Serius ya. Otak saya ini sudah aduh, kosong geng. Otakku kosong, geng. Otakku kosong, ya Allah. Gila. Ngobrol dengan Sunan Ampel, men. Insya Allah teruskan perjuangan. Sahabat semua, pemahaman dan kepercayaan seperti ini kebiasaannya daripada orang yang mengaku ada ilmu batiniah, yaitu dengan etika tanasukh al-arwah. Seseorang itu percaya roh boleh bertukar-tukar dan boleh dibawa bersembang dan sebagainya. Dan pemikiran seperti ini bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana hidupnya manusia ini dengan adanya roh, dan roh adalah salah satu perkara yang tidak dapat dirungkai oleh panca indera manusia yang lemah. Sebagaimana ketika ada yang datang kepada Rasulullah bertanya mengenai roh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal 'ilm illa qalila." Maksud, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu daripada urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Allah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memberi jawapan kepada mereka orang yang bertanya itu bahawa roh itu adalah urusan Allah. Hanya ilmu Allah sahaja yang mengetahuinya, dan tiada sesiapa pun yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun Allah berikan jawapan yang sebaik-baiknya mengenai roh dan segala urusan yang melibatkan roh. Ulama telah sepakat di dalam tafsir menyebutkan bahawa urusan roh adalah di bawah pengetahuan Allah. Adalah lebih baik untuk kita tidak pergi lebih dalam mengkaji berkenaan dengan roh. Tetapi hari ini tiba-tiba pula orang tua Mama Ghufran ini boleh bercakap dengan roh, dengan orang mati, dengan wali-wali dan sebagainya. Jamaah makin lahatukum syin. Kalau gini ya, kalau memang betul lah Mama Ghufran ini bisa bercakap-cakap dengan roh, geng ya. Semua masalah kes-kes pembunuhan ya, kes-kes apapun itu sudah terselesaikan, geng.
Ya kan? Misal nih ada case, ada orang dibunuh, bam, nggak ada saksi, ya. Bila dia dibunuhnya, tanya dengan roh, siapa yang membunuh kamu? Settle. Terlebih lagi ya, dengan case-case pembunuhan semuanya settle, ya. Serahkan kepada Mama Gufron. Kenyataannya, ya kan? Cobalah, mungkin bisa ditantang lah ya, atau mungkin kasih cabaran lah ya. Atau Vina, nah ini mungkin geng ya. Nah, yang viral kemarin itu ya, yang sampai dibuatkan film di bioskop di Pawagam, Vina sebelum 7 hari. Nah, film itu coba tanya di kuburan Vina, ya kan? Rohnya Vina ditanyain, ajak ngobrol, ajak sembang-sembang, sekalian ngopi, ya kan? Coba tanya, siapa yang membunuh kamu? Wah, siapa tahu kan bisa ketahuan itu pelakunya, geng ya. Ya tidak tahu, itu di tempat lain. Kalaupun itu memang betul terjadi, geng ya, semua case-case yang ada di seluruh dunia ini pasti sudah terselesaikan ya. Sudah terselesaikan berkat Mama Gufron ya. Aduh, bodoh betul. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mahandi inna jamaah na acira haban mahjum analikin inna masumu mataqa jamaah inna awalihi. Dengan bahasa rekaannya sendiri, yaitu inna maqali inna maqali inna mama mama budi dan sebagainya, sehingga ia mengetahui keadaan mereka orang mati macam mana. Kalau dia tahu dan boleh bercakap dengan roh, maka dia pasti jadi orang yang paling kuat beribadah, sebab mengetahui bagaimana dahsyatnya keadaan di alam barzakh, bagaimana orang yang terpisah daripada dunia dan tidak dapat kembali lagi. Tetapi hakikatnya sebenarnya tidak. Mama Gufron ini malah mempermainkan dan berdusta atas nama agama dan memperbodohkan orang ramai yang kononnya dia boleh mengetahui keadaan si mati dan boleh bercakap dengan mereka. Perkara ini kita boleh tengok sendiri dalam video-videonya. Pendustaan yang ketiga pula ialah Mama Gufron bercakap dengan malaikat, bahkan mengarahkan malaikat. Ini ada lagi, geng ya. Ini hampir sama dengan apa yang pernah saya reaction ya. Kalau kalian ingat ya kan, saya pernah membahas ada satu atuk lah ya di Jogja kalau silap ya, Jogja Jawa Tengah lah intinya ya. Jadi masalah hari raya, hari raya Idul Fitri ya kan. Dia duluan nih ya, kampung tersebut duluan. Nah, kata atuk tersebut dia sudah call dengan Allah. Nah, ini hampir sama nih case-nya ini ya. Boleh cakap ya, perintah malaikat. Waduh. Berarti kalau sudah boleh bercakap-cakap dengan malaikat, geng ya, bisa lah ya menentukan bila malaikat pencabut nyawa saya mati bila, atau mungkin ya sesekali bolehlah WhatsApp ya kan, kirim-kirim chat message gitu kan. Mama Gufron bercakap dengan malaikat, akan mengarahkan malaikat sendiri. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bubi ajin kode ada koyim. Ma bukan ada kajam. Itu bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Oh, beda. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'dil inna ja'alna kadina Allah. Yusolli fardhu inna rahmatan ya malaikat maut al-hal kaliyama fil Allah. Ketir. Hati-hati. Mau jawab saya, sholatkan. Saya langsung lihat dulu karena jangan tanya-tanya, ini urusan saya, selesai. Wah. Oh iya, karena saya mati dulu. Dan juga menjadi penjaga gawang ataupun pintu neraka. Sahabat semua, dalam rukun iman kita diwajibkan percaya kepada malaikat. Malaikat yang ramai dan yang kita ketahui adalah 10, dan para malaikat ini adalah ciptaan Allah yang paling taat dan tidak menerhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak berderhaka kepada Allah dalam segala hal yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya para malaikat ini bergerak dengan perintah Allah dan melakukan segalanya atas suruhan Allah. Tetapi hari ini wujudnya pula Mama Gufron, boleh dia halau malaikat, bolehnya dia silih berganti jadi penjaga neraka, boleh dia arah dan suruh malaikat sesuka hati. Ini jelas adalah satu pendustaan atas nama Islam dan memperbodohkan umat. Betul. Itu sangat membodohkan umat ya. Aduh, kenapa nggak ditangkap sih?
yang berada di sekitarnya hanyalah angguk kepala sahaja, percaya dengan dakwaan Mama Ghufran. Sedangkan apa yang dilakukan dikatakan oleh Mama Ghufran ini adalah satu bentuk kesesatan yang membawa para anak-anak muda menjadi sebahagian pengikutnya. Perkataan dan kelakuan Mama Ghufran ini tidak ubah seperti pengikut Ayah Pin, cumanya berbeza tempat sahaja, tapi pendustaan itu sama. Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit, saya jumpa. Langit. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik. Alam Bazrah dipanggil Bazrah. Saya melalui Madinah, kemudian saya pergi ke Mekah. Penyelewengan yang keempat pula ialah Mama Ghufran mendakwa bahawa boleh bercakap dengan semut. Boleh bercakap dengan semut, geng. Wah, kan berarti hampir setara dengan Nabi Sulaiman. Boleh bercakap dengan semut, gila nggak tuh? Haiwan-haiwan lain dan juga bercakap dengan Nabi Khidir. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asykur innaka ya makariyama Ghufran alkihi innaka ya ma adariyama firma Allah. Apakah saya didoakan enggak Ghufran? Ya jelas lah. Memang babi yang kau nih. Aduh, udah fix dan ini pasien rumah sakit jiwa, geng. Aduh. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Sahabat semua, hanya para nabi sahaja yang ada mukjizat untuk memahami dan mendengar bahasa haiwan. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan dengan bahasa burung dan memahami perkataan semut. Sebagaimana Allah rakamkan di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung, dan kami telah diberikan serba sedikit daripada tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya yang demikian ini adalah limpah kurnia daripada Allah yang jelas nyata. Dan lagi, geng, ya, kalau saya dulu belajar di sekolah ya, masa tingkat darjah lah ya, masa sekolah rendah, yang namanya karunia ya, mukjizat itu hanya dimiliki oleh nabi. Mukjizat hanya dimiliki oleh nabi. Kalau manusia mempunyai kelebihan itu namanya adalah karomah ya. Karomah dengan mukjizat itu levelnya ada beda. Mukjizat di sini, karomah di sini, geng. Jauh sekali ya. Dan si Mama Ghufran ini mempunyai mukjizat yang sama dengan Nabi Sulaiman. Ini gimana ceritanya? Aduh, gila betul. Terusnya pada ayat yang ke-18 pula, Nabi Sulaiman AS mendengar ratu semut memerintahkan semut yang lain untuk berlindung disebabkan askar Nabi Sulaiman nak berlalu. Mau berlalu. Sahabat semua, mukjizat ini hanya diberikan kepada para nabi, utusan Allah untuk membimbing umat mereka dari kegelapan kesesatan kepada cahaya keimanan. Jadinya ia sangatlah berbeza dengan Mama Ghufran. Ia mendakwa boleh bersembang dengan semut, boleh berbahasa haiwan, boleh memerintahkan malaikat dan sebagainya, bahkan melebihi para nabi. Dan ia jelas adalah pembohongan. Sahabat semua, Mama Ghufran ni dia bercakap dengan malaikat. Ayat yang dikeluarkan ialah inna maqali inna. Dia bercakap laki-laki gitu. Ayat yang keluar pula ialah maqali inna juga. Bercakap dengan semut, ayat yang keluar pun maqali inna. Bercakap dengan roh orang mati pun maqali inna. Hadis Nabi pun maqali inna rahmatan Makkah Madinah. Kata-kata ulama lain pun inna maqali inna fa. Cukup. Dia ni kalau disuruh ulang balik apa yang dia cakap, pasti dia tidak akan dapat ulang dan susun semula ayat itu dengan baik. Sebab apa? Sebab ayat maqali inna itu adalah rekaan semata-mata oleh orang tua ini. Karangannya sendiri. Yang kelima ialah bahasa Suryani yang dia dakwa hanya dia yang faham. Seleweng bahasa Suryani. Waduh, apa lagi nih? Itu sebenarnya ialah bahasa ciptaannya Mama Ghufran sendiri. Itu maqali inna rahmatan Makkah Madinah, maqali inna Indonesia, maqali inna mamanya Budi, maqali inna mamanya segala semua bahasa Suryani ini memang wujud. Ia juga dipanggil sebagai bahasa Suria ataupun Lesa Suryaya. Bahasa ini adalah sebuah bahasa Aram Timur yang pernah dipertuturkan di Syria, Palestin, Iraq, Turki, Azerbaijan. Tidak lagi digunakan, apatah lagi dijadikan sebagai pertuturan seharian kerana terlalu lama, terlalu kuno. Dan secara umumnya kita boleh fahami definisi bahasa Suryani ini ialah semua bahasa Aramik Timur
yang dipertuturkan oleh bermacam-macam komuniti Kristian di Timur Tengah. Meskipun ia bahasa kuno, terdapat sejarah mengatakan bahawa terdapat usaha untuk memperbaharui bahasa Suryani, iaitu dicampur adukan dengan bahasa Aramik, iaitu bahasa pertuturan Nabi Isa AS. Juga sebenarnya bahasa Suryani ini bercampur aduk dengan bahasa Yunani kerana banyak kosakata yang hampir sama. Meskipun menjadi bahasa Suryani yang baru, ia tetap dah pun dilupakan kerana terlalu lama. Daripada pertuturan dan juga susah tulisan, kelihatannya itu. ia adalah bahasa kuno yang dah pupus dan tidak ada lagi saat ini yang boleh bertutur memahaminya. Hanya sekadar melihat kepada huruf-huruf yang disabitkan kepada huruf-huruf Arab, iaitu huruf-huruf hijaiyah. Dan Azazil itu pun digunakan untuk ada tujuan nama sihir iblis. dan dukun. Seperti menulis kata Azazil dalam bahasa Suryani, tetapi bahasa Arab yang menjadi rujukan mereka. Jadinya bahasa Syria ataupun bahasa Suryani ini, sama ada Suryani kuno ataupun Suryani baru, tidaklah lagi digunakan. Apatah lagi bahasa Suryani yang berbunyi inna maqali rahmat Makkah Madinah, inna maqali Indonesia fa, inna maqali shiddi fa, koprakatu, ia memang tidak wujud. Hanya kalau Suryaninya versi Mama Gufron ya Suryani karangan sendiri, Suryani ngawur ya. Kalau Suryani setahu saya itu, saya nggak tahu Suryani, taunya saya rokok Surya. Ini yang paham saya ya. Kalau Suryani versinya Gufron, Mama Gufron itu saya nggak paham sama sekali, geng. Aduh. orang gila sahaja yang percaya kepada pembohongan orang tua tadi. Kerana perkataan inna bermaksud sesungguhnya dalam bahasa Arab. Qala berkata, fa maka rahmat. Yang diulang-ulang oleh Imam Ghufran ini adalah asalnya bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Arab dia ada disiplin ilmunya sendiri. Kalam itu wajib kenalah ada lafaz, iaitu ucapan murakkabu, dan ucapan itu kenalah tersusun, mufid, bermanfaat, difahami, bil wad'i, iaitu dengan qasad, adanya niat untuk menyampaikan kalam tersebut, dan ia yang tidak diucapkan oleh orang yang tidur. Tetapi kalau hanya maqali inna diulang-ulang sampai lebam, itu bukan kalam, itu adalah karam, rosak bahasa. Dalam bahasa Arab ia tidak difahami, dalam bahasa Suryani tidak difahami, dalam bahasa Melayu pun tidak difahami. Jadinya itu adalah bahasa untuk orang yang tidak faham diberitahu kepada orang yang tidak faham juga. Ya, Sahabat itu semua, Mama Ghufran ini sampai saat ini kita tidak lagi pernah mendengar lagi dia membaca ayat suci Al-Quran, membaca hadis. Kalau dia buka Al-Quran pun dan kitab yang dia suruh baca adalah orang lain, kenapa tidak baca saja? Kan dapat pahala. Ataupun adakah takut kerana ada kesalahan dan sebagainya. Dan antara dakwaan Mama Ghufran juga ini ialah dia menulis 500 kitab dan bangkit hidup kembali setelah dikubur 40 hari, dan banyak lagi dakwaan-dakwaan yang angkat bakul sendiri. Cukup bang. Aku malu, aku malu bang, dengarnya aku malu bang. Sebagai kesimpulan, kita kenalah menjauhi orang-orang seperti ini dan tidak terpengaruh dengan dakwaan dan segala cerita hikayatnya. Boleh jadi orang seperti ini menjadi ujian kepada kita semua untuk lebih memperbaiki diri, belajar agama dengan baik. Kerana agama Islam ni dah pun sempurna. Nabi SAW dah bawa Islam ni kepada kita dengan lengkap. Tidak ada lagi kekurangan. Jadinya kita tidak perlukan lagi Nabi baharu. Kita tidak perlulah lagi nak gali bahasa kuno untuk dijadikan jampi dan sebagainya. Kerana Al-Quran yang penuh dengan mukjizat dah cukup. Al-Quran penuh dengan apa perkara yang dah lepas berlaku untuk kita jadikan pengajaran, dan perkara yang akan datang seperti kiamat, kematian untuk kita jadikan peringatan. Al-Quran dah sempurna, itu pun masih lagi kita jarang baca. Hanyalah sekadar dijadikan perhiasan. Jadinya apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku sakti, wali dan sebagainya, kalau tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Jangan buang masa. Jadi cukup sekedar itu saja. Makanya itu, geng, yang dikatakan oleh Abang Kausin ini ya, buang masa lah ya. Makanya saya dari awal itu gak terlalu berminat juga, ya kan, gak terlalu apa istilahnya, tidak terlalu mengikuti juga lah ya. Tetapi setelah melihat ulasan dari Bang Hashim ini ya, saya jadi tertawa sendiri, geng ya. Aduh, jadi satu kesimpulan saya, geng ya, jadi kemungkinan itu salah satu pasien dari rumah sakit jiwa ya, hospital mentality yang kabur ya. Jadi itulah, ya Allah, malu gua. Aduh. Tapi gak semua orang Indonesia percaya dengan orang ini, hanya segelintir. Tapi yang saya herankan itu ya banyak juga tadi ya yang ada di kuburan gitu kan, hanya manggut-manggut begini kan, percaya gitu kan. Dipikir secara logika itu nggak logis gitu loh ya. Astagfirullahaladzim. Jadi akhirnya apa ya, mudah sekali diperbodohkan gitu, geng. Akhirnya, geng ya, ini sangat disayangkan sekali sih ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya itulah, geng ya.
Ya, harapan saya semoga Mama Gufron ya, Mama Gufron diberi hidayah sebelum ajal menjemput, geng ya, karena sudah sangat-sangat sudah sangat-sangat tersesat ya hal seperti itu, geng. Itu ya, jadi aku malu, geng, serius, tapi ada sisi lucunya juga, geng ya. Aduh, ya itulah, geng ya. Untuk video kita kali ini cukup panjang. Saya harap semoga kawan-kawan bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir, geng ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction ya, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya, di sini, geng ya, di DM Instagram, di sini. Dan akhirnya saya untuk pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye.